Hi, I'm Angela. I lost my mom. I don't tell many people this, but I'm an alien. Angela, gadis kecil yang lahir pada tanggal 22 Maret 1992. Di usia 4 tahun, Angela mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Dia baru saja kehilangan seorang ibu yang meninggal karena penyakit kanker. Kesedihan ini tidak hanya menimpa Angela. Ayah Angela juga merasa sangat sedih dan frustasi atas kepergian dari istri tercintanya. Mereka tidak bisa lagi makan bersama, hidup nomaden bersama di sebuah mobil karavan kesayangan mereka. Namun, kesedihan dari Angela belum berakhir sampai di sini. Setelah kedua orang tua dari Angela meninggal, Angela hidup di sebuah tempat yang dikhususkan untuk anak-anak yatim piatu. Di tempat itu, Angela bersekolah bersama dengan teman-teman yang lain dan tinggal di sebuah rumah pohon yang berukuran sangat kecil. Selain itu, Angela juga mempunyai seorang sahabat laki-laki, Matt Ritchie. Hi, I'm Angela. I'm your neighbor. I live right over there. You're Matt. I know because we go to school together. I lost my mom too, but I'll see her again one day. I don't tell many people this, but I'm an alien. On your planet anyway. On my planet, you'd be the alien. Setelah menginjak usia 20 tahun, Angela telah menemukan sebuah passion yang ada di dalam dirinya. Dia terjun ke dalam dunia motor untuk mewujudkan cita-citanya, menjadi seorang pembalap tercepat di dunia. Setelah itu, Angela membuat sebuah bengkel motor. Dia mempelajari semua komponen dari motor, mulai dari mesin, onderdil, aksesoris, dan semua bagian yang berhubungan dengan motor. Usaha bengkel ini tidak dilakukan Angela seorang diri. Dia dibantu oleh Matt Ritchie dalam pemasaran motor-motor buatannya. Mereka berdua juga sering melakukan touring bersama, beradu kecepatan dengan motor buatan mereka sendiri. Namun, Ritchie selalu kalah. Dia memberikan julukan tersendiri untuk Angela, Notora. I've always been a fan of slightly strange authors, Hunter S. Thompson included, and Fear and Loathing in Las Vegas, the movie obviously, really awesome to see, but it actually made me want to read the book. After I read Hunter S. Thompson's other work, I started looking into the motorcycle-related things, and I found Song of the Sausage Creature, which is about a 900cc Ducati cafe racer that he falls in love with, and that then leads to the Faster Faster tattoo, which is, his quote is, "Faster, faster until the thrill of speed overcomes the fear of death."
My brain seems to move 1,000 miles an hour, and the only time that I've managed to slow it down is going really fast on a motorcycle. Other people think that's like the scariest thing in the entire world, but to me, that's when I can think about what's in front of me and not all the other things clouding up my mind. All my anxieties go away. That feeling of moving forward takes away all the anxiety and the stress and the worry that I have about all of the BS in life. And I think that's where the faster, faster quote and tattoo comes from for me, is finding that balance, because that's where I feel most happy and most at peace. Dengan keinginan dan motivasi yang kuat, Notora mengikuti beberapa balapan liar dengan Horizon Respect, motor balap buatan dia sendiri. Notora selalu mendapatkan juara pertama di setiap balapan liar yang ia ikuti. Sampai akhirnya dia direkrut oleh seorang pemimpin dari geng motor yang dikenal dengan nama Big Daddy. Pada awalnya, Big Daddy membawa pengaruh yang sangat positif kepada Notora. Dia mengembangkan bengkel milik Notora dengan kemampuan desain yang ia miliki. Bengkel Notora menjadi semakin besar, bahkan berhasil menembus pasar internasional setelah mendapat bantuan dari Big Daddy. Selain itu, Big Daddy juga membawa Notora ke dalam sebuah keluarga yang baru dengan kekeluargaan yang sangat erat. Namun, semua itu berubah setelah istri dari Big Daddy dibunuh oleh geng rival. Kabar ini belum terdengar oleh Notora. Dia sedang melakukan perjalanan ke sebuah lokasi balapan motor. Di tengah-tengah perjalanan, Notora mendapatkan pesan singkat dari Big Daddy. Skema yang dimaksud oleh Big Daddy di sini adalah skema perampokan bank emas yang dimiliki oleh geng rival. Notora sebenarnya tidak setuju dengan cara balas dendam yang dilakukan oleh Big Daddy. Namun, Notora tidak bisa menolak seseorang yang sudah ia anggap sebagai ayah sendiri. Setelah perampokan itu terjadi, kedua belah pihak telah sepakat mengadakan sebuah pertemuan di perbatasan kota untuk menyelesaikan masalah dari kedua geng motor. Akan tetapi, pertemuan itu tidak berjalan dengan baik. Kedua belah pihak berkelahi dan menewaskan Matt Ritchie. Setelah mengetahui sahabatnya meninggal, Notora merasa bersalah dan sangat sedih. Dia langsung memacu motornya, meninggalkan semua yang ia miliki. Notora kemudian meninggalkan Los Padres dan menuju ke Palm City. Di sana dia melihat sebuah balapan mobil liar yang sedang melaju di jalanan. Hal ini membangkitkan kembali adrenalinnya untuk kembali lagi ke medan balap. Setelah balapan itu berakhir, Notora melanjutkan lagi perjalanannya. Dan di tengah-tengah perjalanan, Notora menemukan sebuah bengkel mobil yang bernama Rivera Family Garage. Name's Lucas. How can I help? Word is, cars out of here can compete. Oh, they can. This for the showdown? Yeah, I just want to get out there and race. Look, I'm not gonna lie. The man's been crazy past couple days, so stock's down. But I got these ready to go. They're not top of the line, but they're good. Why don't you take a look? See if you're interested. Nice choice. Can't wait to try her out. I know some people at the showdown. See about getting you a race. Gives me a chance to make sure she's working perfectly. What do you say? Sounds good. Hey, Dex. Hey, be gentle with my friend here. They're breaking in a new car. If it's one of yours, it's half broke already. You joining us? Nah, man. I run practice races for beginners if you need to get up to speed. Yeah, funny guy. Very funny. You're always welcome. Perlombaan pertama ini
merupakan awal pijakan yang baik untuk Notora. Dia berhasil meraih juara pertama dan mendapatkan hadiah sebesar $8.663. Setelah memenangkan perlombaan, Notora kembali lagi ke bengkel untuk mencari Lucas. Dan sesampainya di sana, Notora bertemu dengan seorang wanita. Hello? Come on, open up. Hey, I can hear you in there. They don't care. Did Lucas sell you this? Yeah. You know him? You could say that. He's my brother. That used to be mine. Won my first race in that bad girl. She's perfect for someone just starting out. Oh, fair enough. You mind telling me what their deal is? Oh, stock is limited around town because of the showdown. They're only selling if they know you're gonna put the parts to good use. Who says I won't? Okay. Rookie's got confidence. How about a chance to prove you're more than just talk? Let's do it. Give me your phone. I'm Anna. There's only one way to make a name for yourself around here. Wait, that's it? I gotta make some calls. You stay on that thing. I'll be in touch. Akhirnya mereka berdua menjadi satu tim dan mengikuti balapan-balapan yang lebih bergengsi. Notora selalu mendapatkan juara pertama di setiap balapan liar yang dia ikuti. Bahkan Notora berhasil menaklukkan The League, 3 penguasa balapan liar di Amerika. Setelah menjadi yang tercepat dalam semua kompetisi balapan liar, Notora mulai mencoba balapan resmi. Pada awalnya, ia menjuarai semua balapan resmi yang ia ikuti. Sampai akhirnya, Notora mengikuti sebuah liga kompetisi balapan internasional yang diikuti oleh berbagai negara di seluruh dunia. Pada perlombaan pertamanya, Notora harus puas berada di posisi kedua. Dia dikalahkan oleh seorang pembalap wanita lainnya yang bernama Misa. Hal ini membuat Notora sangat penasaran. Dia kemudian mengunjungi bengkel milik Misa. Sesampainya di sana, Notora berbincang bersama dan saling bertukar pikiran dengan Misa. Mereka berdua terlihat sangat akrab, layaknya persahabatan yang sudah terjalin sejak kecil. Setelah pertemuan mereka berakhir, Notora kembali lagi ke bengkel untuk menemui Lucas dan Anna. Mereka ingin lebih mempersiapkan strategi yang lebih matang untuk perlombaan berikutnya. Akan tetapi, Notora tidak pernah lagi bertemu dengan Misa di perlombaan yang kedua, ketiga, sampai dengan yang terakhir. Misa tiba-tiba menghilang. Dia tidak bisa dihubungi dan tidak ada di bengkelnya. Meskipun cita-cita Notora telah tercapai dengan menjuarai kejuaraan terbesar di dunia, dia masih belum bisa menerima hal itu. Dia masih menganggap Misa adalah pembalap tercepat di dunia sebelum dia mengalahkannya. Semua kisah dan kehebatan dari Notora terdengar oleh sebuah organisasi misterius yang bernama FF. Mereka bekerja sama dengan polisi kotor yang berada di distrik Notora tinggal. Polisi itu menangkap Notora dan Anna dengan alih-alih kasus balapan liar. Akan tetapi, itu hanyalah tipu muslihat yang dilakukan oleh FF. Mereka berdua kemudian dibius dan hanya Notora yang diserahkan kepada pihak FF. FF kemudian mencuci otak Notora untuk menghapus semua ingatannya. Setelah semua ingatan dari Notora hilang, mereka membawanya ke dalam sebuah pesawat. Dan pada akhirnya, Notora diterjunkan ke dalam sebuah ajang battle royale yang bernama Free Fire.